sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Khususun ila Syekh Islam Dawi Syed Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Haddad wa usulihim wa furuhi wa muntasibina ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalah wal ghabawah. Fal kibru mongko utawi sifat sombong. Fal kibru mongko utawi sifat sombong. Ya dulu iku nutuhaken apa kiber. Ya dulu iku nutuhaken apa kiber. Min sahibihi saking wong kang anduweni kiber. Min sahibihi saking wong kang anduweni kiber. Nutuhaken ala ghayatil hamaqati ing atase katoke kumprung. Ing atase katoke krumpung atau bodoh. Wa nihayatil jahalati lan katoke bodoh. Wal ghabawati lan dedel. Wal ghabawati lan dedel. Wa kaifa lan halikaya apa yaliku patut. Wa kaifa lan halikaya apa yaliku patut at-takabburu apa sifat sombong. At-takabburu apa sifat sombong mimman saking wong. Ya lamu kang weruh sapa man ana ustune man makhlukun iku den dadekaken. Makhlukun iku den dadekaken min nutfatin saking mani. Madhiratin kang jijiaken. Kang jijiaken wa alal qurbi lan ing atase wektu parek. Wa alal qurbi lan ing atase wektu parek. Yasiru dadi sapa man. Yasiru dadi sapa man jifatan iku batang. Yasiru dadi sapa man jifatan iku batang qadiratin kang jember. Qadiratan kang jember.
Jifatan iku batang qadhiratan kang jember. Wa ing kana lan lamun ana indah iku sandinge man. Syai'un apa suwiji-wiji minal fadha'il saking pira-pira keutamaan. Wa ing kana lan lamun ana indah iku dalam sanding iman syai'un apa suwiji-wiji minal fadha'ili saking pira-pira keutamaan wal mahasini lan pira-pira kebagusan dan pira-pira kebagusan fadzalika mongko ta mengkono syai'un minal fadha'il wal mahasin iku min fadlillah iku setengah saking anugerah Allah. Saking anugerah Allah wa sun'ihi lan agawene Allah. Laisa ora ana lahu iku kaduwe man. Laisa ora ana lahu iku kaduwe man fi dalam syai'un minal fadha'il. Kudratun apa kuwasa walal ora fi tahsilin dalam ngasilaken syai'un minal fadha'il lan ora ing dalam ngasilaken syai'un minal fadha'il haulun apa daya wala quwatun lan ora kekuatan awala yasha ana ta ora wedi sapa man ana ta ora wedi sapa man idza takabbara ing dalem nalikane gumedhe sapa man dalam nalikane sombong sapa man ala ibadillah ing atase pira-pira kaulane Allah ing atase pira-pira kaulane Allah bima kan barang atahu kang paring ing atahu kang sparing ing ma Allah sapa Allah min fadli saking anugerah Allah ayasluba ing ento ndedel ayasluba ing ento nyabut sapa Allah ing man maing barang atau kang wis paring sapa Allah ing man maing barang atau kang wis paring sapa Allah ing man bisui adabi kelawan sebab olone adabe man bisui adabi sebab olone adabe man wa munazati lan ngelawani man li rabbihi maring pangeran man wa munazatihi lan ngelawani man li rabbihi maring pangeran man fi wasfihi ing dalam sifate Rabb fi wasfihi ing dalam sifate Rabb li annal kibra kana stune gumedhe li annal kibra kana stune gumedhe iku min sifatillahi saking min sifatillah iku setengah saking sifate Allah al-jabbar kang murba mersiso al-jabbar kang maha perkasa misalnya kang maha perkasa murba mersiso al-mutakabbir kang agung al-jabbar kang maha perkasa wal al-mutakabbir kang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini kemarin menjelaskan tentang menjaga hati dari segala sesuatu yang berbahaya. Kemudian disebutkan famin afhasyiha al-kibru warriya wal hasad. Yang di luar masuk ke dalam. Yang di luar masuk ke dalam. Wa min afhasyiha termasuk dari yang paling jelek dari penyakit hati atau maasi hati. Jadi maksiat itu ada maksiat hati, ada maksiat zahir. Adalah kiber, sombong, riya dan hasud. Sekarang oleh musannif ini diperinci satu persatu.
Apa kibr itu? Fal kibru yadullu min sahibi ala ghayatil hamaqa wa nihatil jahala wal ghobawah. Sombong, sifat sombong ini menunjukkan bahwasanya sahib atau pelakunya ini sangat bodoh. Ghayatul hamaqa, sangat bahasa kasarnya tolol. Jahalah bodoh, ghobawa dungu, tolol, bodoh, dungu semuanya nih satu arti, satu makna. Kok bisa? Ini. Wa kaifa yaliku, bagaimana mungkin at-takabbur, ada sifat sombong, mimman ya'lamu annahu makhlukun min nutfah madhirah. Seorang yang mana dia itu tahu bahasanya dia tercipta dari mani yang menjijikkan. Wa alal qurbi yasiru jifah qadirah. Dan dalam masa yang dekat dia akan menjadi bangkai yang busuk. Jadi apanya yang disombongkan? Ganteng. Sampai berapa? Enggak ada orang ganteng umur 100 tahun itu. Umur 70 tahun, 50 tahun gantengnya hilang. Cantik 40 tahun, 50 hilang. Kaya, sekaya apapun masuk kuburan ada yang dikubur sama rumahnya, mobilnya. Enggak ada. Di semuanya ganteng, kaya itu cuma di dunia aja, titipan, sebentar. Makanya di sini wa alal qurbi. Sebentar lagi yasiru jifa. Dulu di dunia badannya bagus, nanti di kuburan jadi bangkai, jelek. Dimakan oleh hayawan, cacing-cacing. Jadi apanya yang mau disombongkan? Jadi kemarin disebutkan apa sombong itu? Sombong itu adalah raddul haq wa ihtiqarun nas. Ini menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini sombong. Oh, saya punya mobil, tidak punya, sombong. Saya punya ilmu, kamu nggak punya ilmu. Sombong itu juga bisa ke duniawi, bisa ke ukhrawi. Sombong, punya ilmu, sombong. Itu juga bisa terjadi. Punya harta, sombong. Atau radul haq. Ini kadang dikasih tahu yang benar, tapi dia nggak mau. Itu juga sombong. Sombong itu harus seperti yang kita ketahui, memamerkan, enggak. Jadi dikasih tahu, dia salah, nggak mau, itu sombong. Radul haq. Wa haqiqatul kibri, yang hakikatnya sombong itu apa? Ayya nafsahu khairun min muslim. Dia itu mempunyai pandangan, mempunyai anggapan lebih baik daripada orang lain. Itu sombong. Saya lebih baik daripada teman saya. Itu sombong udah. Kalaupun ada di hati. Karena yang sombong itu penyakit hati. Jadi tidak harus diungkapkan. Di hatinya merasa saya masih lebih baik daripada teman saya. Itu sudah sombong. Jadi ada bisikan ana khairum minhu, itu sombong. Karena ana khairum minhu itu ungkapan iblis laknatullah. Ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Katanya iblis. Nah, itu pertama kali sombong. Ada itu gara-gara iblis. Wa in kana indahu syai'un minal fadail wal mahasin fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi. Apabila dia itu sombong karena dia memiliki keutamaan dan beberapa kebaikan, maka itu murni fadlnya Allah dan murni yang melakukan atau yang menggerakkan adalah Allah. Sombong apanya yang disombongkan? Oh, sombong karena punya ilmu. Sombong saya karena alim, saya ini ahli ibadah misal. Saya ini di pondok tidak kurang-kurang ngaji 5 waktu. Kalau yang lain ini ngaji paling maghrib subuh, misal. Ada sombong itu. Saya ini alhamdulillah juara kelas, misal. Disombongkan. Sini apa yang disombongkan di sini dijelaskan fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi. Semua itu dari fadl Allah. Apa yang disombongkan? Itu yang ngasih Allah. Yang membuat sampean bisa taat itu Allah. Yang menggerakkan sampean untuk bangun malam, tahajud. Yang menggerakkan sampean agar mau belajar, agar itu semua Allah. Jadi sampean itu tidak ada campur tangan. Laisa lahu fihi qudrah. Sampean atau kita semua ini enggak ada kekuasaan. Dia menggerakkan kita untuk taat itu Allah. Makanya enggak pantas kita sombong. Kenapa? Karena yang menggerakkan ini semuanya Allah. Wala fi tahsili haulun wala quwwah. Dan dalam menghasilkan fadhail tadi, keutamaan ini, kita enggak ada daya dan kekuatan kecuali memang Allah. Awala yakhsha, tidaklah takut orang yang sombong tadi. Idza takabbara ala ibadillah,
bila mana seorang tersebut sombong terhadap hamba Allah, bima atahullah min fadlih, dengan sebab keutamaannya. Di orang yang sombong karena mempunyai keutamaan. Saya sombong karena saya alim misal. Saya sombong karena saya mempunyai harta banyak. Atau yang semuanya. Di sini apakah dia enggak khawatir, enggak takut? Ayyaslubahu ma'atohu. Suatu saat Allah mencabut apa yang Allah beri. Dia sombong karena ketampanannya. Apa enggak takut nanti ketampanannya dicabut oleh Allah? Dikasih kecelakaan, naudzubillah. Wajahnya rusak, ya kan? Kan ada itu. Sombong karena kaya, dikasih kebakaran. Hartanya habis semua. Sombong karena mempunyai ilmu, karena alim. Dikasih gila, hilang alimnya. Sealim-alimnya orang kalau gila, tidak ada, ilmunya hilang semua. Jadi, semua yang ada kita miliki fadhil itu kita harus jaga. Jangan disombongkan. Karena kalau Allah mau, hanya sekejap mata itu bisa hilang. Harta bisa hilang sekejap. Kebakaran udah hilang. Atau ditipu, atau yang lainnya. Ketampanan, kecantikan, kena penyakit. Senyap penyakit, maka hilang ketampanan kecantikannya. Sombong karena alim. Sombong karena alim. Siapa yang jamin kita tetap alim terus? Kalau kita dikasih gila, hilang. Sombong karena ahli ibadah. Dikasih penyakit sedikit, malas ibadah. Dia khawatir oleh Allah dicabut nikmatnya bisu'i adabihi, dengan sebab su'ul adab. Bahaya su'ul adab dia. Su'ul adab itu sering disebutkan adab. Adab itu sangat penting. Adab itu fokul ilm. Adab di atasnya ilmu. Jadi orang yang mempunyai adab, yang beradab, sekalipun ilmu sedikit, itu lebih baik daripada ilmunya banyak tapi tidak punya adab. Jadi sangat penting beradab. Terutama di masyarakat, itu yang dilihat dulu ada adab. Ada orang alim misal, tapi dia itu tidak punya adab, nggak disukai di masyarakat. Orang biasa-biasa, tapi dia ilmunya pas-pasan misal, tapi adabnya bagus, itu lebih disukai. Jadi kalau kita membanggakan ilmu, siapa yang lebih alim daripada iblis? Iblis itu alim, tapi karena nggak punya adab, hilang ilmunya. Jadinya laknatullah, matrud, diusir dari surga. Jadi jangan membanggakan ilmu, jangan ada semua itu jangan dibanggakan. Jadi kita harus melihat apa yang Allah beri itu dari Allah. Jadi kita misal ada di antara kita lebih pintar daripada teman kita, alhamdulillah. Gitu aja, enggak usah diungkapkan. Sombong itu di hati. Jadi udah harus dihilangkan. Wa munazaati li rabbih, dan sebab dia menentang, melawan terhadap Tuhannya fi wasfi, dalam sifatnya Tuhan. Karena di antara sifatnya Tuhan ada al-mutakabbir, yang sombong. Jadi sombong itu yang berhak cuma Allah. Kalau Allah sombong ya nggak apa-apa, sifatnya Allah. Karena memang semuanya milik Allah. Kalau kita ini sombong, apanya yang disombongkan? Semua ini titipan. Seperti yang dulu saya pernah contohkan, seperti tukang parkir. Ya, tukang parkir itu sekalipun banyak mobilnya, dia itu nggak sombong, ya kan? Karena dia tahu itu titipan, ya kan? Kalau kita menganggap semua yang ada kita ini titipan, seperti tukang parkir yang menganggap barang titipan, maka kita nggak sombong. Kita punya rumah, punya mobil, mempunyai sepeda, mempunyai iPhone, semuanya. Kita mempunyai pandangan, yakin ini cuma punya Allah, saya ini cuma dititipi saja. Maka nggak akan sombong. Sama kayak tukang parkir, tukang parkir nggak sombong. Karena apa disombongkan, itu punya orang. Nanti yang punya dia itu cuma jaga mobil di parkiran, nanti diambil, ya udah. Sama kayak kita ini disuruh jaga apa yang ada. Kita mempunyai harta ini oleh Allah suruh dijaga, bukan punya kita. Nah, itu kadang kita tidak ada perasaan dititip, tidak ada perasaan memiliki. Itu yang sulit. Jadi harus ditanamkan baik-baik apa yang ada di kita, semuanya milik Allah, hanya titipan. Kapanpun bisa diambil oleh Allah. Baik masih hidup atau sudah mati. Paling akhir sudah mati. Kekayaan apapun udah mati. Tidak ada orang itu dikubur, hartanya dibawa, tidak. Sekaya-kayanya orang, udah ketika mati hilang. Cuma yang dibawanya kain kafan.
Li'annal kibra min sifatillah. Karena sombong itu dari sifatnya Allah. Al-Jabbar, Allah itu maha perkasa. Al-Mutakabbir, maha sombong, maha agung. Jadi kalau orang yang sombong maka sama dengan menentang Allah. Kenapa? Karena dia telah mengambil sifatnya Allah, sifatnya Tuhan. Makanya di sini sebaiknya seorang yang sombong itu khawatir. Kenapa? Khawatir oleh Allah diambil apa yang buat dia sombong. Apa yang ia banggakan diambil. Dengan sebab dia su'ul adab. Na'udzubillah min dzalik. Wa ammar riya'u, ini penyakit yang kedua. Wa ammar riya'u anapun utawi riya. Fa yadullu mongko nuduhaken apa riya. Ala khuluwi qalbil mura'i, ing atase sepine atine wong kang pamer. Ing atase sepine atine wong kang riya. Sepi min azamatillahi saking agungi Allah. Wa ijlalihi lan ngagungaken Allah. Li'annahu kana sune al-mura'i. Yatasanna'u iku gawe sapa al-mura'i. Iku gawe sapa al-mura'i wa yatazayyanu lan pepaes. Lan pepaes sapa mura'i lil makhlukin maring pira-pira makhluk. Wala yaqna'u lan ora nerima sapa mura'i bi ilmillahi kelawan ilmune Allah. Rabbil alamin kang mangerani alam kabeh. Wa man utawi sapane wong amila iku nglakoni sapa man as-sholihat ing pira-pira kebagusan. Wa ahabba lan demen lan seneng sapa man ayya rifahu ing yen to weruh hu ing man. Ing yen to weruh ing man annasu sapa manusa bidzalika kelawan mengkono-mengkono amal. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono amal yu'azzimuhu krana ngagungaken atau supaya ngagungaken sapa nas hu ing man. Krana ngagungaken sapa nas hu ing man wayastani'u lan agawe bagus lan agawe nanya. Lan agawe sapa nas ilahi maring man al ma'rufa ing kebagusan. Wa yastani ulan agawe sapa nas ilahi maring man al ma'rufa ing kebagusan fa huwa mongko taiman murain iku wong kang pamer. Jahilun kang bodoh. Rohibun kang demen fid dunya ing dalam dunya. Li anna zahida kana sedune wong kang zuhud man iku wong lau akbala lamun madhep annasu sapa manungsa alai ngatasi man bita'dhimi kan ngagungaken wa badlil amwali lan nyerahaken pira-pira arta. Lan nyerahaken pira-pira arta lakana mongko yektine ana sapa man. Lakana mongko yektine ana sapa man yuridu iku mingu sapa man. Yuridu iku mingu sapa man andalika saking mengkon-mengkono takdim wa badlil mal wa badlil amwal. Wa yakrahu lan sengit sapa man. Wa yakrahu lan sengit sapa man hu ing takdim wa badlil amwal. Wa hadza utawi iki al-mura'i yatrubu iku nuprih sapa al-mura'i ad-dunya ing dunya bi amal akhirati kelawan amal akhirat. Faman mongko utahe sapane wong ajhalu iku luwe bodoh minhu saking al-mura'i wa idza lam yaqdir maka indamnalkan ora kuwasa sapa al-mura'i ala zuhdi ngatasi zuhud fid dunya ing dalam dunya fayambahi maka sayukja lahu kadue mura'i ayat ruba apa ento nuprih sapa mura'i ad-dunya ing dunya minal maliki saking zat kang ngemiliki laha maring dunya minal maliki saking zat kang memiliki laha maring dunya wa wa al malik Allah iku Allah
Fa inna qulubal khalaiki mongko stune pira-pira atine pira-pira makhluk biyadiku ing dalam kekuasaane Allah. Yukbilu ngadepaken sapa Allah. Madepaken sapa Allah biha kelawan dunya. Alaman ing atase wong akbala kang madhep sapa man. Kang madhep sapa man alahi ing atase Allah. Wa isakhiruha lan ngeluluaken sapa Allah. Lan ngeluluaken sapa Allah ha ing dunya. Lahu kadwe man fima ing dalem barang yasha'u kang kersa sapa Allah. Fima ing dalam barang yasha'u kang kersa sapa Allah ing ma. Penyakit yang kedua adalah riya. Wa amriya fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlali. Riya itu menunjukkan bahwasannya seorang yang riya itu hatinya sepi dari keagungan dan kebesaran Allah. Ya, hatinya itu sepi dari keagungan Allah. Kenapa? Karena dia pamer ke orang, padahal Allah tahu. Kalau dia itu tahu keagungan Allah, nggak perlu pamer. Dia itu sudah cukup dengan taunya Allah, dengan ilmunya Allah. Li'annahu yatasanna wa yatazayyan lil makhlukin. Karena si murai, orang yang pamer tadi, orang yang riya, dia itu berbuat sesuatu dan berhias untuk makhluk. Itu ibadah supaya dipuji. Ini untuk makhluk, bukan untuk Allah. Wala yakna'u bi ilmillah. Dan dia tidak menganggap cukup dengan ilmunya Allah. Sebenarnya kalau dia itu tahu keagungan Allah, tahu sifatnya Allah, Allah tahu saya cukup, tidak perlu dikasih tahu ke orang lain, ke sesama makhluk, tidak perlu. Jadi dia cukup Khalik yang tahu. Wa man amila sholihat, barang siapa yang berbuat baik, wa habba ayyarifahun nas bidzalika, dan dia senang kalau orang-orang tahu dia itu ibadah, dia itu beramal. Yu'adzimuhu, supaya dia itu dimuliakan, dia ke masjid awal waktu supaya dipuji. Wa yastanu ilal ma'ruf, dan supaya orang itu berbuat baik kepadanya. Fahuwa mura'in jahil rohib fid dunya. Maka dia itu termasuk orang yang riya, bodoh, dan termasuk cinta dunia. Bahaya orang yang cinta dunia. Li'anna zahid, karena orang yang zuhud adalah man lau akba nas bi ta'dim wa badlil amwal lakana yu'ridu an dzalik wa yakrahu. Adalah seorang yang mana apabila orang lain itu menghadap kepadanya dengan memuliakannya dan memberi harta, maka dia akan berpaling dan tidak menyukainya. Itu orang yang zuhud. Kalau kita ibadah misal ada orang lain memujinya, maka lihat hati kita senang apa enggak. Kalau senang mah itu bertanda ada riya. Tanda saja, bukan memastikan. Jadi, karena orang yang zuhud itu tidak cinta dunia, itu nggak suka dipuji, nggak suka diagungkan, nggak suka diberi dunia. Dengan sebab dia amal ibadah, oh ini karena taat ibadah saya kasih hadiah uang, ini nggak senang. Kalau orang yang zuhud, lakana yurid, wahada yatrubud dunia. Sedangkan orang yang muroi, yang pamer di sini, dia itu menginginkan dunia bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Misalnya kalau sudah hampir pemilu kan banyak orang-orang itu tiba-tiba ke masjid, tiba-tiba mendatangi kiai. Nah, selama ini kemana saja? Selama beberapa tahun tidak ada. Ketika hampir pemilu, ini namanya riya. Dia itu tiba-tiba pakai imamah, pakai sorban. Tiba-tiba dia itu pecinta ulama, ikut sholawatan, ikut. Nah, ini kadang ya kembali ke hatinya ya. Kita nggak bisa menilai dari dohir. Ini biar apa? Biar itu dia itu dipuji, biar dipilih. Itu namanya riya. Faman ajhalu minhu. Siapa yang lebih bodoh daripada dia, orang yang tadi? Wa idza lam yaqdi ala zuhdi fid dunya, bila seorang itu tidak bisa zuhud di dunia, dalam masalah dunia, fayambahi lahu ayat rubad dunya minal malik laha. Maka sebaiknya dia itu menginginkan atau meminta dunia dari pemiliknya, dari malik yang memiliki dunia. Wa huwa Allah, yaitu Allah. Kalau dia tidak bisa zuhud, maka paling tidak mintanya jangan minta ke makhluk, minta ke Allah. Fa inna qulubal khalaik biyadihi, karena sebenarnya hatinya makhluk itu ada di tangan Allah. Jadi dia pengen mendapatkan jabatan, misal. Jabatan kan yang milih siapa? Makhluk kan?
maka dia mintanya ke Allah. Karena yang menggerakkan hatinya orang-orang nanti Allah. Udah sampean itu pengen jabatan, pengen suatu duniawi, paling tidak mintalah ke Allah. Nanti Allah yang mengatur sendiri. Allah yang merubah hatinya orang-orang biar memilih dia. Tidak perlu pamer, tidak perlu. Langsung ke Allah. Yukbilu biha alaman akbala alaihi. Allah yang menghadapkan dunia terhadap orang yang menghadap kepada Allah. Kalau orang menginginkan dunia, maka minta ke Allah. Nanti dunia itu akan dihadapkan kepadanya. Wa yasakhilahu fi ma yasha. Dan Allah akan memudahkan kepadanya fi ma yasha. Terhadap apa yang ia kehendaki. Itu. Riya itu apa sebenarnya? Riya itu adalah asyirkul asghar. Riya itu syirik yang kecil. Syirik kecil kan. Jadi, kenapa dikatakan syirik? Karena dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Itu wahwa al-amal lihillah. Riya itu amal bukan karena Allah. Jadi semua amal yang bukan karena Allah itu syirik mini, syirik kecil. Di sini makanya di sini apa? Walihada yang bagi faul amal as-sholeh. Orang yang khawatir riya itu sebaiknya menyamarkan amal baiknya. Amal baiknya jangan ditampakkan, sebaiknya. Ulama berkata, al-mukhlis may yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyamarkan, menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan aibnya, menyembunyikan kejelekannya. Kalau kita mempunyai kejelekan, kita nggak suka dilihat orang lain, maka sebaiknya kita menyembunyikan kebaikan kita biar tidak ditahu oleh orang lain. Sebagaimana kita menyembunyikan kejelekan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, inna fadla amal sir ala amal jahri bisab'ina dhifan. Amal yang sir, yang disembunyikan, yang enggak ditampakkan, itu lebih utama daripada amal yang terang-terangan. Tingkatannya adalah 70 tingkatan. Kayak sedekah sir dengan sedekah terang-terangan, lebih baik sedekah yang sembunyi-sembunyi. Pahalanya 70 kali lipat. Jadi sampean sedekah 1000 sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah 70.000 tapi terang-terangan. Itu kalau khawatir riya. Kalau enggak khawatir riya gimana? Bisa ada wa amal alaniya idza salima minar riya wa kana li ajil iktida afdalu min amalis sir bi sab'ina dhifan. Kalau dia kira-kira enggak mungkin riya, saya enggak riya misal imannya udah kuat dan dia itu termasuk orang yang diikuti, misal kiai, orang alim, ustadz, maka lebih baik amal itu dijelaskan. Maka sedekah sedekah yang terang-terangan itu 70 kali lipat daripada sedekah sembunyi-sembunyi. Bagi siapa? Satu, syaratnya 2. Bagi orang yang aman dari riya, hatinya sudah kuat, tidak mungkin riya. Yang kedua, bagi dia ada keinginan supaya diikuti. Saya sedekah supaya orang-orang ikut. Jadi kan dengan sebab dia sedekah, maka murid-muridnya sedekah semua. Ini kan diajak tidak, maka ini lebih afdol daripada sedekah sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Tapi enggak ada yang ikuti. Mending sedekah, saya sedekah 10 juta. Terus dia itu orang yang terpandang, orang yang mempunyai banyak pengikut misal. Pengikutnya, oh saya mau sedekah 20 juta. Kan ada kan yang sedekah kayak itu kan? Di TV-TV, ustaz-ustaz kan ada kan? Sedekah ditampakkan. Tapi dia itu tujuannya supaya banyak yang ikut. Dia itu mempunyai teman-teman yang perusahaan semua. Temannya kaya-kaya semua. Dia itu sedekah terang-terangan. Kelihatannya sombong. Tapi wallah alam kita kan tidak tahu hatinya. Ternyata setelah dia sedekah, banyak teman-temannya ikut sedekah. Berarti kadang ada musibah sekarang gempa di Cianjur ya. Nah, itu kadang-kadang banyak orang sedekah tuh sampai live, sampai terang-terangan. Itu kan tujuannya apa? Supaya orang-orang ikut sedekah, bukan untuk pamer. Nah, itu maka sedekah seperti itu lebih baik. Kalau sedekah sembunyi, tidak ada yang ikut, ya yang ngasih bantuan dikit, tapi ditampakkan, oh ini loh orang ini kaya, dia sedekah. Yang lain mana yang kaya-kaya? Akhirnya yang lain ikut sedekah. Ini kalau li ajil iktidak supaya orang-orang ikut, di sini pahalanya justru 70 kali lipat daripada yang sedekah sembunyi-sembunyi. Wa ammal hasad. Di sini dalam kitab Aghathus Sibak, amalan atau obat adwiyah an-nafi'ah.
obat supaya dijauhkan dari penyakit riya. Ini amalannya sedikit, dibaca 3 kali. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini dibaca 3 kali setiap hari. Ini amalan dari Habib Muhammad Al-Haddad di kitabnya namanya Ajadus Sibak. Itu disebutkan adwiyah, obat supaya dijauhkan dari riya. Kalau mau ditulis silakan. Allahumma, saya baca lagi, inna na'udzubika. Allahumma inna panjang na'udzu bika syai'an. Maaf, nyelat. Allahumma, saya ulang. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. An nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Sudah? Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Saya baca ulang. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini dibaca 3 kali setiap hari. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi itu baca 3 kali setiap hari. Di situ tidak menyebutkan waktunya, dia bisa subuh terserah. Di situ disebutkan yadhabullah angka syihor syirki wa kibarahu. Allah akan menghilangkan darinya orang yang membaca dari syirik yang kecil, riya, dan dari syirik yang besar. Ini kama fi hadis Indal Hakim wa Tirmidzi, ini ada di hadis dan diriwayatkan Imam Tirmidzi, Tabrani wa ghairihim dan yang lainnya. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita baca bisa menjadi obat buat hati kita menjadi lebih baik. Ala hadiniyah wa ala ma nawa salaf salih wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin li khairi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.